Dan jangan ragu untuk memulai usaha, karena kalau nggak sekarang ya kapan lagi. Halo sahabat My Start Story, perkenalkan saya Yuda, alamat Banjar Selan Bawak Kelod, Desa Selan Bawak, Kecamatan Margo, Kabupaten Tabanan. Saya baru memulai usaha bebek petelur. Nama dari farm saya yaitu NK Farm, yaitu singkatan N-nya Nadi, K-nya Kusuma. Nadi itu nama bapak saya, Kusuma itu nama belakang dari keluarga kami. Pada tahun 2020 akhir di bulan Desember, tepatnya tanggal 2 Desember 2020, saya resign dari kantor yang sebelumnya saya bekerja dan memulai merintis usaha bebek petelur. Merintis di awal dengan modal 1,5 juta, dapat 30 ekor calon bebek petelur. Seiring berjalannya waktu sudah ketemu 1 tahun. Kapasitas kandang sudah rampung di 420 ekor dengan sistem kandang baru full intensif, dan kapasitas sekarang bebek saya total di 305 ekor. Awal mulai peternakan bebek petelur ini berawal dari saya mempunyai modal 1,5 juta, itu mendapatkan calon bebek petelur atau yang dinamakan bebek Ryan yang masih umur 4,5 bulan sebanyak 30 ekor. Itu sebagai awal mula saya belajar, dan sekarang bebek yang di awal pakai belajar sudah menghasilkan. Dalam menjalankan usaha ini, berawal dari 30 ekor tersebut, beberapa banyak kendala yang saya alami karena latar belakang saya seorang sales yang sama sekali memang tidak tahu apa itu peternakan dan lain sebagainya. Karena modal nekat, coba-coba, intinya kalau kita tidak mencoba sekarang kapan. Kendala yang dihadapi pada saat beli bebek pertama itu di konsumsi pakan, sangat boros, biaya pakan tinggi, karena kita tidak tahu apa sebenarnya yang dibutuhkan oleh bebek petelur tersebut. Setelah belajar dari YouTube dan lain sebagainya, dan dari teman-teman peternak di Bali, tidak malu untuk bertanya, jadinya kita mencari solusi pakan yang terbaik dan efisiensi untuk mendapatkan keuntungan. Di samping itu, beberapa menyarankan dari teman-teman di luar Bali menggunakan beberapa mesin untuk mengolah pakan yang harganya kita bisa beli lebih murah, terus menggunakan mesin tersebut supaya dalam proses pencampuran atau pemecahan biji-bijian yang dibutuhkan dalam rumsum pakan itu menjadi lebih bagus. Karena mendapat saran seperti itu, akhirnya selang beberapa waktu dari awal percobaan saya, mau nggak mau, demi mendapatkan hasil pakan yang bagus, otomatis kita harus membeli mesin yang memang standarisasi untuk mencampur sebuah rumsum pakan untuk unggas. Dan beberapa vendor atau
rekan-rekanan yang menjual seperti obat-obatan, antibiotik untuk bebek, harus itu tetap dijaga karena tanpa itu maksimal untuk telurnya tidak akan dapat. Dari 30 ekor bebek yang saya beli umur 4,5 bulan itu baru mulai bertelur sekitar 5,5 bulan baru telurnya mulai. Nah, setelah berjalan kurang lebih 5 bulan bertelur, lumayan untuk mendapatkan hasil dan bisa untuk membeli 70 ekor bebek yang umurnya sama 4,5 bulan. Itu pembelian saya di tahap kedua. Belinya 4,5 bulan, lagi 1,5 bulannya sudah hampir full telurnya di umur 6,5 sampai 7 bulan itu sudah hampir full mau nelor di 95%. Itu bertahan telurnya 95% itu selama 2 bulan. Nah, infonya sudah sangat bagus. Beberapa dari poultry bilang bebek itu nelor sampai 90% itu paling 2-3 hari. Itu saya bertahan sampai di 2 bulan. Itu pakai beberapa saran dari peternak ayam, pakai jamu. Nah, bukan manusia aja yang perlu jamu, stamina. Di unggas juga ada, itu berupa serbuk, itu ada temulawak, kunyit sama jahe. Setiap seminggu sekali itu dicampur pada minuman, itu dikasih pagi. Tapi ngasihnya itu harus dipuasakan, minumnya selama 30 menit. Kosongkan tempat minum itu selama 1 jam paling lama. Habis itu dikasih ramuan jamu temulawak, jahe, kunyit, gula merah. Dengan dikasih ramuan jamu yang seperti saya info tadi, itu ketahanan bebek untuk bertelurnya lebih lama pada saat posisi puncak. Itu yang menyebabkan fisik bebek lebih bagus. Oke, untuk jenis sistem yang saya pilih dalam peternakan bebek petelur, yaitu saya pilih dengan sistem kandang full intensif. Memang ada beberapa cara peternak bebek petelur, ada yang diangon, ada yang semi intensif, ada yang full intensif. Kenapa saya memilih kandang full intensif? Itu ketemunya dikarenakan lahan yang saya miliki tidak terlalu banyak. Terus efisiensi makan atau rumsum pakan dapat kita tekan. Yang ketiga itu panen telur lebih bersih karena dia kandangnya bebas dari becek. Terus yang keempat, untuk lingkungan tidak mencemari karena kandang full intensif itu tidak menimbulkan yang bau menyengat. Jadinya kalau memang kita pilih yang semi intensif yang ada air atau ada kolam, takutnya mengganggu tetangga. Kalau angon sudah pasti tidak bisa, dikarenakan lahan pertanian semakin sulit dan sewa untuk sawah dia per hektar sekarang mulai dari 150.000 sampai 200.000 per hektar. Itu masa pakainya maksimal di 4 minggu, tidak bisa lebih. Kenapa kandang full intensif itu tidak menimbulkan bau? Itu dikarenakan kotoran yang jatuh di kandang itu kering, dan bebek selama dia di kandang itu tidak terkena air, apalagi mandi. Nah, jadinya air yang ada di kandang sistem full intensif itu cuma buat minum. Jadinya yang menimbulkan bau amoniak itu tinggi, yaitu kotoran yang basah. Jika kotoran unggas itu apapun, baik itu bebek atau ayam, jika kotoran itu kering, dia tidak akan menimbulkan bau. Nah, kalau memang ada sedikit bau, salah satunya kita menggunakan yaitu obat yang murah saja, nggak terlalu mahal, itu pakai asam sitrat. Itu bisa dibeli di toko kimia, itu disemprot di areal yang bau. Untuk beternak bebek, ketimbang yang lain itu enaknya gimana? Hasil telur bebek itu kita bisa jual langsung mentahnya, atau enggak kita bisa bikin di telur asin.
Itu yang menyebabkan kenapa saya tertarik memelihara bebek. Pada saat mungkin harga telur anjlok, kita bisa beralih ke telur asin. Untuk sekarang peternakan saya mensuplai ke beberapa pengasin yang ada di daerah Denpasar, daerah Monang Maning. Terus ada juga dipakai buat jamu, karena kita fresh pengiriman, tidak ada melalui bakul, langsung dari kita mengirim. Terus beberapa ada untuk sesajen. Nah, untuk sesajen itu biasanya sangat fanatik yang warna putih. Jadinya untuk yang telur asin memang yang dicari yang warna agak kehijauan, dan juga untuk jamu itu memang khusus dia nyari untuk yang warnanya sangat hijau. Populasi bebek saya sekarang itu ada 305 ekor. Itu yang bertelur hampir di 85% per hari. Jadinya kita panen tiap pagi hari. Ya dikatakanlah sekarang per traynya 57.000, 85% anggap dapat 7 tray, 7 kali 57.000 itu hasil harian untuk bebek petelur dengan jumlah 305 ekor. Beberapa tips untuk peternak yang mau memulai usaha bebek petelur khususnya, itu jangan takut sama istilahnya modal kecil atau tidak ada kandang yang fasilitas bagus. Itu tidak ada istilahnya mengurangi, itu dapat kita siasati dengan kandang yang istilahnya yang sederhana, walaupun tidak sebagus kandang-kandang yang ada di YouTube dan lain sebagainya. Itu bisa dengan siasati kandang sederhana. Terus intinya bebek yang kita beli itu postur tubuhnya bagus, tidak penyakitan, dan jaga kualitas air minum serta konsumsi pakan. Dan jangan ragu untuk memulai usaha, karena kalau nggak sekarang ya kapan lagi. Harapan saya sendiri di bebek petelur ini, harga dapat kembali pada saat harga telur terutama ya pada saat kembali pada saat sebelum PPKM. Memang sekarang harganya udah mulai naik, tapi harga tidak sebagus sebelum PPKM, walaupun harga pakan sudah mulai naik. Mudah-mudahan kedepannya para peternak muda, teman-teman yang di daerah Bali khususnya Kelungkung, saling bantulah kita dalam peternak bebek petelur ini. Kalau bantuan dari Dinas Peternakan, penyuluhan yang intinya. Kalau untuk dari pemerintah atau pemerintah daerah atau kabupaten, mungkin dari Dinas Peternakan setidaknya penyuluhan buat pengusaha-pengusaha muda atau peternak-peternak muda. Kita butuh pengarahan dan penyuluhan sebagaimana mestinya yang bagus intinya untuk memulai usaha peternakan ini. Teman-teman yang mau istilahnya gabung atau sharing tentang ilmu atau tentang harga dan lain sebagainya tentang khusus bebek petelur, bisa kita sharing di grup Facebook, yaitu Gabungan Bebek Petelur seluruh Bali. Kita sharing di sana dan saya adminnya. Mudah-mudahan kita bertemu di sana. Nama Facebook saya Yuda Made, ejaannya YOEDHA spasi Made. Alamat saya ada di Banjar Dinas Selan Bawah Kelod, Desa Selan Bawah, Kecamatan Marga, Kabupaten Tabanan. Bisa juga mampir ke rumah saya, kita ngopi bareng di rumah. Terima kasih sahabat My Star Story sudah mendengarkan beberapa tips-tips yang mau memulai beternak bebek petelur. Semoga bisa mengaplikasikan di daerahnya masing-masing. Salam sukses.